Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar nih hari ini? Masya Allah, semua sehat dan juga semangat ya buat hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting banget, yaitu akhlak terhadap waktu. Kalian tahu gak sih waktu itu apa? Iya, betul. Waktu itu lebih tepatnya adalah masa atau saat yang terus berjalan. Jadi waktu itu gak bisa diulang, gak bisa dibeli juga. Gitu ya. Jadi karena waktu itu sangat berharga, kita harus menggunakannya dengan baik. Ya, kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Jadi yuk kita pelajari sama-sama gimana sih caranya jadi anak-anak yang pandai menjaga waktu. Nah, sekarang coba kita inget deh, dalam satu hari itu ada berapa waktu sih? Ayo, ada berapa waktu dalam sehari? Nah, betul, ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam. Nah, kalau pagi hari biasanya kita ngapain aja ya? Atau kalian ngapain aja sih kalau misalkan pagi hari tuh? Bangun tidur, sholat subuh, sarapan, bagus. Kalau misalkan siang, ngapain aja? Belajar, main, makan, hebat. Kalau misalkan sore hari, mandi, bantu ibu, sholat asar. Masya Allah, pinternya. Kalau misalkan malam hari, ngapain aja? Sholat, terus tidur. Betul banget, Masya Allah. Sholat dulu ya, baru tidur. Nah, jadi kita bisa lihat kan anak-anak, jadi setiap waktu itu punya kegiatan yang beda-beda. Jadi itu tandanya Allah ngajarin kita supaya ngatur waktu dengan baik. Nah, jadi anak-anak, waktu itu jalan terus ya, jadi gak bisa berhenti, gak bisa kita atur, gak bisa kita stop. Jadi kalau misalkan kita nunda kerjaan, nunda suatu kegiatan, males, nanti waktunya kita habis tanpa hasil, waktunya terbuang sia-sia gitu. Coba kita bayangin deh, kalau misalkan kita bangun kesiangan, apa sih yang bakal terjadi gitu? Terlambat sekolah, gak sempat sarapan, gak sholat subuh. Iya betul. Itu termasuk banget ke contoh yang tidak menjaga waktu. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW juga ingetin kita di sebuah hadis. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Nah, itu salah satunya adalah menggunakan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Maksudnya gimana sih, Ibu? Maksudnya, jadi kalau misalkan kita punya waktu, jangan dihabisin buat hal yang gak bermanfaat. Jadi gunakan waktu itu untuk belajar, bantu orang tua, ibadah, berbuat baik. Nah, itu bakal menjadi waktu yang bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Nah, sekarang Ibu kasih contoh nih. Contoh-contoh akhlak baik terhadap waktu. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, anak yang baik itu gak pernah datang terlambat karena dia sadar, dia tahu kalau waktu belajar itu penting. Nah, yang kedua, anak yang bisa menjaga waktu itu yang sholat tepat waktu. Nah, kalau misalkan azan udah dikumandangkan, kalian harus cepat-cepat berhenti main, harus gerak cepat untuk siap-siap sholat gitu. Nah, yang ketiga, mengerjakan tugas atau PR yang telah diberi. Nah, gak nunda-nunda ya, gak nunda-nunda tugas gitu, supaya hasilnya juga baik dan hati kita jadi tenang karena udah mengerjakan tugas. Nah, yang keempat, tidur tepat waktu. Ini paling penting, jangan begadang ya, karena begadang itu
kebanyakan untuk membuang-buang waktu. Karena ya besok pagi kita harus bangun subuh, sekolah, untuk agar badan kita itu jadi segar lagi gitu. Nah, yang terakhir, bermain di waktu yang tepat. Jadi setelah belajar dan membantu orang tua baru kita boleh mainin, bukannya sebelum belajar, sebelum bantu orang tua udah main. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, kalau kita bisa melakukan semua itu, jadi artinya kita udah punya akhlak baik terhadap waktu itu. Nah, sekarang ibu mau cerita nih tentang seorang anak yang namanya Aisyah. Nah, jadi di sini Aisyah adalah seorang anak yang rajin dan pandai mengatur waktu. Setiap pagi ia bangun lebih awal. Untuk apa? Untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu sholat subuh. Setelah itu ia belajar sebentar sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ketika di sekolah, Aisyah itu selalu memperhatikan guru. Dia nggak suka nunda-nunda PR, nggak suka nunda-nunda tugas sekolah. Jadi kalau pulang sekolah dia tuh makan, terus bantu ibunya ngerapihin rumah. Setelah ngerapihin rumah baru main sama temen-temennya. Nah, pada malam hari dia itu sebelum tidur itu, Aisyah itu selalu membiasakan membaca doa dan tidur lebih awal. Jadi dia gak begadang supaya besok pagi bisa bangun tepat waktu. Nah, suatu hari ada nih teman Aisyah, namanya Rani. Dia sering terlambat ke sekolah. Jadi Aisyah menasihati Rani, ayo kita bangun lebih awal. Kalau kita disiplin, kita gak akan terlambat dan Allah akan senang. Gitu kata Aisyah. Nah, akhirnya Rani pun ikut belajar menjaga waktunya. Sekarang mereka berdua jadi anak yang rajin dan gak pernah terlambat lagi gitu. Nah, jadi cerita ini kita bisa ngambil hikmahnya ya. Jadi kita bisa belajar kalau misalkan anak yang menghargai waktu itu akan menjadi anak yang disiplin, rajin, dan disayang Allah. Siapa di sini yang mau disayang Allah? Nah, jadi kalian harus jadi anak yang rajin, disiplin, menghargai waktu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, jawabnya yang semangat ya. Nah, kalau waktunya kita sholat, apa yang harus kita lakuin? Sholat, iya, betul. Nah, kalau misalkan, apalagi ya? Kalau misalkan udah waktunya belajar, tapi kita malah asik main, itu termasuk akhlak yang baik atau akhlak yang jelek? Jelek, iya betul, pintar. Kalau misalkan kita datang ke sekolah tepat waktu, itu termasuk akhlak yang baik atau akhlak yang jelek? Baik, iya betul. Terus kalau misalkan siapa yang di sini suka bantu ibu sesuai waktunya? Masya Allah, ternyata banyak juga ya anak-anak yang sudah membantu ibunya. Nah, wah, hebat sekali ya. Jadi kalian semua berarti sudah menjadi anak-anak yang disiplin dan pandai menjaga waktu. Nah, anak-anak, waktu itu sama kayak hadiah dari Allah. Jadi setiap hari kita dikasih nih waktu 24 jam. Tapi itu tergantung kita mau menggunakan waktu itu dengan hal yang baik atau hal yang tidak baik. Jadi kalau kita menggunakan waktu untuk belajar, beribadah, membantu orang tua, maka kita akan mendapat pahala. Tapi kalau misalkan sebaliknya malah membuang waktu untuk malas-malasan, marah, atau menunda-nunda, kita pasti akan rugi gitu. Nah, ingat ya, anak yang soleh itu anak yang pintar ngatur waktu dan menghargai setiap detik yang Allah kasih gitu ya. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Iya betul, akhlak terhadap waktu.
Betul sekali. Nah, coba kalian sebutin satu contoh akhlak baik terhadap waktu. Tidak menunda-nunda sholat, betul. Datang ke sekolah tepat waktu, betul. Masya Allah, luar biasa ya, pinter. Sekarang mari kita berdoa sama-sama ya. Ya Allah, bantu kami agar menjadi rajin, disiplin, pandai, dan menggunakan waktu dengan baik. Amin. Terima kasih ya anak-anak soleh dan soleha sudah mau belajar dengan ibu dengan penuh semangat hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.